Halo guys, selamat datang lagi di podcast Tahu Isi, podcastnya GKY Pik. Buat kamu yang belum tahu, dikasih tahu. Kalau sudah tahu, diisi. Nah, itu Tahu yang isi. seru. Ya, ini podcast Tahu Isi, podcast kita semua. Kita sudah kedatangan teman, ya. Kalau teman-teman belum tahu, mau tahu siapa Cimeri, teman kita, kamu bisa lihat di podcast yang sebelumnya. Kita masih tetap bahas tentang topik transformasi hidup dalam diri seorang Kristen. Nah, kali ini kita bahas hal yang lebih teknikal kali ya, Cimeri ya. Tentang bagaimana proses transformasi hidup itu terjadi dalam kelompok pemuritan. Gitu, apakah benar? Bisa gak? Iya, orang Kristen tuh berubah itu hanya melalui kelompok pemuritan. Kalau nggak masuk dalam kelompok pemuritan bisa nggak, Cimeri? Oke. Orang Kristen bisa nggak berubah di luar kelompok pemuritan? Iya. Bisa. Bisa Pasti ya? bisa. Oke. Ya. Karena kita mengetahui gitu ya. Bobby Harrington di dalam bukunya Discipleship That Fits. Dia mengatakan ada 5 konteks relasi yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan seseorang. Oke. Yang pertama adalah konteks publik, yang kedua adalah konteks sosial, ketiga konteks personal, keempat konteks transparan, dan kelima konteks ilahi. Nah, apa sih 5 ini ya? Yang publik itu bicara soal khotbah-khotbah hari Minggu di dalam gereja. Iya. Jadi di dalam kebaktian besar. Orang belajar firman, belajar Pak. Iya, betul. Kos Surya juga udah menyampaikan firman. Kita belajar dari situ dan kita disadarkan harus berubah seperti apa. Oke. Kemudian ada konteks sosial jauh yang lebih kecil, mungkin di dalam komisi-komisi kayak begitu ya, praktek-praktek misi dilakukan. Kita belajar sama-sama Melalui pelayanan, ya. Betul, bagaimana melakukan kebenaran firman. Oke. Ya, yang ketiga konteks personal, yaitu kelompok kecil, kelompok yang lebih kecil, ya. Jadi biasanya sekitar di bawah 12 orang seperti itu. Dan kemudian konteks transparan itu mirip kelompok kecil tapi jauh lebih sedikit, hanya 3 orang, 4 orang, dan jadi lebih terbuka satu sama lain. Yang terakhir, yang ilahi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan bisa bicara dengan kita. Bisa. Melalui kebenaran firman Tuhan. Yes. Selain itu melalui doa-doa kita juga. Melalui pujian penyembahan kita. Ya. Nah, tapi buat kami merasa bahwa kelompok kecil itu lebih efektif di dalam melakukan pemuritan. Karena di dalam kelompok kecil itu sifatnya bisa 2 arah. Kita tidak seperti hari Minggu dengar khotbah satu arah. Iya. Pendetanya Gak nggak mungkin tahu tiba-tiba dong. ada yang angkat tangan ya. Iya. Mau nanya, nggak Mau ngerti. nanya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Iya. Selain itu juga mungkin Kos Surya nggak kenal saya, betul ya? Iya. Kalau di dalam Pulang. kebaktian hari Minggu udah pulang, Iya. nggak tahu masalah hidup saya apa. Iya, Nah, benar. tapi kalau di dalam kelompok kecil kita lebih mengenal satu sama lain. Oke. Jadi lebih ada personal touch dan itu lebih mudah masuk untuk mengalami perubahan. Nanti ada macam-macam kelompok kecil itu seperti apa sih yang harus berubah misalnya ya. Iya. Nanti itu ada macam-macamnya. Iya, oke. Jadi macam-macamnya apa nih? Saya juga penasaran. Lu langsung pengen tahu Pengen macam-macamnya apa? tahu. Kok udah stop Oke. di sini? Macam-macamnya gimana jadi? Macam-macam kelompok kecil Cimeri? ya, Iya. yang bisa memfasilitasi perubahan. Ya, banyak kelompok kecil dapat diakui kita seringkali ngumpul-ngumpul doang ya. Iya, Nggak beda. benar. Makan-makan, Ci Mary. Betul. Atau Iya. kelompok rumpi holi. Rumpi holi. Ada ya? Oh, itu istilah yang boleh juga. Iya, bagus. Iya. Rumpi holi. Iya, ngerumpiin soal orang-orang pelayanan ada Iya, juga iya. kan. Protes-protes ya, kritik gereja gitu ya. Betul, Oke. ya. Iya, Ini iya, mengubahkan tanda tanya ya, Iya. malah bikin barisan sakit hati kali. Ada juga kelompok hanya untuk hangout ada. Oke. Nah, kelompok-kelompok ini saya tidak berani bicara bisa menghasilkan perubahan atau tidak menghasilkan perubahan, karena seringkali mereka tidak punya tujuan yang jelas. Oke. Kelompok yang bisa menghasilkan perubahan biasanya harus ada 3 karakteristik utama. Yang pertama relasional,
yang kedua intensional, dan yang ketiga adalah misional. Nah, Iya. ya. Bagus ya? RIM tadi itu. Relasional, intensional, dan itu loh. misional. Misional. Iya. Apa Oke. itu ya? Iya. Dari tadi apa Makanan, aja terus. makanan apa itu? Iya, saya Tahu banyak dulu, yang nggak tahu tahu. dulu. Oh, Silakan. tahu isi. Iya. Tahu isi saya tahu. Itu apa dalamnya Nggak apa itu? dicicipin dulu. Oh iya, nanti. Ya. Oke. Jadi di dalam satu kelompok itu penting ada relasional. Relasional. Bisa saling mengerti, kenal satu sama lain, tahu satu sama lain pergumulannya dan lain sebagainya. Ya, kita ini bukan cuman being together loh, Iya. tapi kita sedang doing life together. Being together tuh beda ya, kita sama-sama doang. Tapi doing life together itu berarti bersama-sama menjalani hidup. Ada yang happy, satu happy semua. Satu sedih semua. Seperti itu ya. Jadi ada relasi. Ketika relasi ada, sangat mudah buat kita untuk masuk ke dalam orang tersebut dan memberitahu apa yang harus diperbaiki. Coba bayangin nih sekarang sama Lea ya. Iya, gimana? Lea nggak kenal sama saya sama sekali, berani nggak mengkritik saya langsung? Nggak berani. Kenapa? Nggak kenal. Sama takut saya ngamuk kali ya? Iya, marah. Ya, menerimanya beda. Iya. Betul ya? Tapi kalau dengan Dia nggak pernah kritik dosen dia. Oh gitu. Dia nggak pernah kritik dosen. Saya takut nilai kurang. Oke, nanti dicatat namanya ya. Iya. Tapi mungkin karena relasinya sudah bagus antara Ko Surya dengan Lea, Iya. pasti kalian bisa memberitahukan kan kekurangan masing-masing, bisa memberitahu baiknya kalau diperbaiki di sisi mana ini akan lebih efektif dan lain sebagainya. Betul ya? Iya. Nggak ada rasa takut marah kan, betul? Kalau sama Ko Surya masih takut. Gitu. Tapi Iya. kalau sama Tapi bener. Hopeng saya mungkin lebih nggak takut karena Bener. relasinya. Ternyata kalau saya perhatikan ya, Cimeri bilang tentang relasional ya. Di dalam kelompok yang saya pimpin pun kadang-kadang perbedaan usia Ya. itu menghalangi Betul. Iya benar. untuk bisa ngerti. coba ngomong lebih terbuka gitu ya. Mungkin halangan yang lain itu mungkin ya siapa dia di dalam gereja. Itu somehow itu menghalangi keterbukaan. Saya nggak tahu benar nggak Cimer. Iya, seringkali seperti itu. Karena mereka tidak berani terlihat rapuh. Oke. Tapi kunci untuk bisa mengalami pemulihan dan perubahan adalah keterbukaan. Tapi mungkin perubahan keterbukaan itu mungkin juga dari kita terbuka juga. Betul, harus dimulai Iya, dari diri kita. Iya. sebagai Iya. leadernya atau Betul. sebagai Oke. apanya. Ya. Kalau enggak, nanti orang kan bingung. Cerita saya bisa jadi siaran gereja enggak ya? Oh Gitu kan? iya. Dia harus trust sama kita juga, Iya, percaya. iya. Iya. Untuk menciptakan rasa percaya, kita harus berani membuka diri kita dulu. Kita berani mempercayakan diri kita. Sehingga orang itu, oh ya dia juga berani ngomong ya. Dia percaya sama saya. Oke, saya mau belajar percaya sama dia. Nah makanya itu dibilang relasional itu. Relasional. Relasional Mata seperti uang itu. pemuritan adalah relasi Iya, sebetulnya. iya, Relasi. benar-benar. Iya, itu mata uang pemuritan. Nah, kita beranjak kepada intensional ya. Oke. Setelah kita punya relasi, kita bisa saling belajar, saling mengingatkan. Kita ada yang namanya karakteristik intensional. Intensional artinya disengaja. Disengaja itu dalam arti kata kita tahu kelompok ini tuh untuk apa, disengaja diadakan tuh untuk apa, tujuannya apa. Tujuannya harusnya adalah transformasi hidup, perubahan hidup menjadi murid Kristus. Ya, tentu tadi Ko Surya sempat menyinggung begitu ya. Orang itu kan macam-macam ya levelnya begitu ya. Iya. Keterbukaannya beda-beda, kemudian juga pemahamannya beda-beda ya. Nah, di sini kita harus tahu pemahaman orang tersebut tuh seberapa banyak, seberapa dalam. Nah, itu didapat dari relasi kembali ya. Iya. Nah, tapi kalau sudah tahu level orang itu berbeda-beda, dengan intensional ya, kita bisa memilah hal apa, strategi apa yang bisa kita pakai untuk membantu dia mengalami pertumbuhan. Stage-nya kudu jelas, ya. Kemudian strategi jadi jelas. Nah, setelah jelas dia bisa memahami
isi pengajaran yang kita mau sampaikan. Sehingga ada unsur yang ketiga, misional. Misional ini bicara tentang, oke, gue udah berubah nih. Udah dapat pengetahuan, gue tahu untuk apa gue hidup gitu ya. Gue harus berubah di mana, udah dapat nilainya untuk diri sendiri. Tapi nggak egois untuk diri sendiri. Kita mau membuat orang lain mengalami perubahan seperti yang sudah kita alami. Ini pelipat gandaan rohani. Nah, jadi ada unsur di mana kita mendorong anak-anak kelompok kecil kita, yuk jadi pelaku firman, yuk ajak orang lain untuk mengenal Tuhan, memuridkan orang lain. Jadi kalau komunitas-komunitas yang kayak main-main, yang main masak lah dan sebagainya, itu bukan pemuritan ya. Awal dari pemuritan. Betul. Mungkin. Itu ya. pintu masuk. Pintu mungkin. masuk untuk pemuritan. Baru setelah itu ada pemuritan yang bertumbuh bersama. Kita ajak serius, Iya, punya tujuan. Tapi strateginya beda-beda gak setiap orang? Menurut saya beda-beda. Dan itu setiap kita diberikan karunia dan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa kreatif. Setiap orang itu kan unik. Cara pendekatannya beda. Personalitinya beda. Ya, seperti itu. Nah itu yang gak gampang tuh Lea. Iya, Kita cari sebagai tahunya. pemimpin kelompok kecil ya. Iya. Saya juga pemimpin kelompok kecil, Lea juga. Gitu. Kita perlu gimana nih? Buat ada tips nggak buat kami berdua nih? Cimeri tentang menerapkan 3 hal tuh. Relasional, intensional dan juga misional ya. Iya. Pertama-tama mungkin yang paling penting adalah jalin relasi. Jalin relasi. Ketika kita berrelasi dengan orang tersebut ya, tahu, kenal orang tersebut, karakternya, kita jadi tahu bagaimana mendekati. Contohnya ada nggak contohnya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tipikal-tipikal orang, itu kalau bicara DISC, ada DISC begitu ya. Dominan, intim, kemudian stabil, cermat gitu ya. Dengan orang dominan, ya dia seneng argumen begitu kan. Kita nggak bisa terus hajar. Atau mungkin kita belajar tentang kepribadian yang lain, melankolik, sanguin gitu, kolerik, pragmatik ya. Orang melankolik, udah tahu dia gampang baper gitu ya. Nah, kan kita nggak boleh dong baperan sama dia. Dia ketika cerita kita cengah-cengok gitu ya, lihat kemana, orang bisa tersinggung begitu ya. Dia baper loh ya, kita harus ngerti. Kalau dia cerita mungkin diulang-ulang. Karena tipikalnya seperti itu. Kita juga jadi tahu oke, kita mendengar seperti gimana. Orang pragmatik gitu ya. Dia cinta damai. Betul ya? Nah, kalau dia ditanya, aduh apa ya? Belum tahu gitu ya. Kita tuh jangan maksa. Apa ya? Apa masa gitu aja nggak tahu? Ayo jawab dong. Masa Tuhan nggak ngomong sama kamu? Tipikalnya bukan seperti itu. Nah, ini tidak efektif kalau kita memaksakan gitu ya, pengen dapat jawaban, nggak peduli dengan kondisi kepribadian dia atau situasi yang saat ini dia alami, konteks dia. Itu kayak lagi ujian kelompok ya, ujian kelompok, kumpul tugas kelompok gitu, harus dipaksa untuk kasih jawaban. Nah, orang bisa kapok begitu ya, nggak akan mau bisa bertumbuh di situ, kabur yang ada ya. Jadi penting mengenali siapa anggota kelompok kecil kita dulu ya. Setelah kita mengenali, dia trust dengan kita, itu sangat mudah. Dia betul, trust, udah percaya dan mau mengikuti. Dia melihat kesaksian hidup kita. Kita bukan cuma ngajar ngomong doang kan ya. Kita itu bukan bagi pengetahuan loh. Kita bagi hidup. Bagi hidup. How is your life? Betul. Kita mencontohkan hidup kita. Jadi ini bukan cuma sekedar Bible study ya. Betul. Guys, ini bukan cuma Bible study nih. Ya. Tapi memberikan hidup. Memberikan hidup ya. Maksudnya apa mungkin menghidupi bersama. Menghidupi bersama. Benar-benar. Iya, menghidupi bersama kebenaran yang kita pelajari. Betul. Kita hidupin bersama. Itu juga nggak gampang ya. Nah, iya benar. Perlu waktu kali ya, perlu Bu. waktu. Dan itu sebabnya kalau kita sharing-sharing ngobrol, jangan cuma teori. Jangan cuma bicara tentang oke, gue hari ini selesai baca firman satu Alkitab atau satu kitab gitu ya. Kita perlu menceritakan kegagalan kita juga. Brokenness itu. kita. Iya. Kadang orang berhenti cuma sampai success story doang. Yang berani dia bagikan itu success story. Itu. Brokenness yang enggak Iya. ada
Gak mau cerita, iya benar. Cintai bukan kesempurnaan, tapi cintailah progresnya, kemajuan. Gak ada yang sempurna, Iya. ya. Tapi justru ketika kita men-sharingkan, gue juga susah loh ngelakuin firman ini. Gue juga jatuh bangun. Yuk kita sama-sama. Beda semangatnya, spiritnya. Dan dia akan melihat, oh kamu juga berjuang, tapi kamu mau semangat. Kamu bisa, saya juga pasti bisa. Iya. Mengajak Seperti itu. dia bertumbuh bersama. Betul. Iya, menghidupi bersama-sama ya. Ya. Iya, benar-benar itu baru pemimpin yang oke ya. Saya pikir Iya, bisa iya. jalan sama-sama ya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya you guys hari ini berpikir bahwa pemimpin kelompok kecil itu sempurna, Gak ada. salah guys. Yes. Salah. Enggak, kita jalan sama-sama guys. Iya benar, jalan sama-sama. Oke. 3 ini ya. Jadi oke. Relasional. Kita perlu wrap up nih. Iya benar. Ya, kita perlu wrap up apa yang kita ngobrolin sekarang ini. Oke. Tadi kita bicara bahwa kelompok kecil pemuritan itu adalah kelompok apa wadah atau sarana mungkin Iya, sarana. yang disediakan oleh gereja itu untuk kita bisa bertumbuh secara efektif. Bukan berarti yang lain itu nggak penting, bukan guys. Tapi kalau bicara tentang efektif, relasional, Iya. ya efektif itu maksudnya ada 3 hal tadi ya. Iya. Ada unsur membangun relasionalnya, lalu ada unsur Intensional. intensionalnya, dan juga ada tujuan yang strong ya, vision yang benar-benar fokus gitu ya, misional. Gitu ya. Misional. Nah kalau ada 3 hal ini, kita baru bisa disebut ada dalam kelompok pemuritan yang efektif, Iya. begitu ya. Dan itu pasti kita ngalami perubahan dalam hidup kita. Yes. Oke, thank you Cimeri. Sama-sama. Ini session yang menarik buat kita semua untuk terus bukan hanya tahu ya. Jadi you guys Bapak Ibu lihat konten hari ini bukan cuma untuk kita tambah knowledge, tapi nantikan kapan saya bisa ada di dalam kelompok pemuritan. Yes. Saya sendiri bisa join dalam kelompok pemuritan. Sehingga bertumbuh bersama. Yes. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang sesi ini ataupun Bapak Ibu Saudara sekalian, you guys mau sarankan topik-topik yang kalian pengen tahu, pengen pelajari, silahkan boleh ketik dan email kita di podcast.gkyepic@gmail.com. Nah kalau kamu mau ikutin konten-konten Tahu Isi di IG, silahkan join di tahuisi.podcast. Tahu Isi podcast GKY buat kita semua. Yes. Oke. Thank you semua buat perhatiannya.